Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di channel YouTube MTS Surya Buana Malang bersama saya, Bu Novi Ayu Lestari Ningtyas dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar listrik dinamis. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Adapun tujuan pembelajaran pada materi di dalam video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar listrik dinamis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membedakan arus listrik dan arus elektron. Yang ketiga, mengidentifikasi syarat terjadinya arus listrik. Selanjutnya adalah mengukur kuat arus listrik dan potensial listrik, serta yang terakhir adalah menghitung kuat arus listrik. Itu adalah kelima tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Kita awali dengan mengkaitkan ayat Al-Quran dengan materi listrik dinamis, di mana di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 24 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menunjukkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Sobat Hebat Matsa Surba, dari kandungan ayat Quran surat Ar-Rum ayat 24 ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan kilat, menciptakan hujan, kemudian menghidupkan bumi dengan air. Itu ketika orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mau berpikir, maka orang itu akan mendalami, akan menggali ilmu pengetahuan dari apa yang diciptakan oleh Allah. Ternyata setelah ilmuwan-ilmuwan itu menemukan apa itu kilat, ternyata kilat itu adalah sebuah gejala maha hebat tentang gejala listrik, di mana pada kilat itu adalah proses lompatan-lompatan elektron, di mana elektron itu sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, ternyata Sobat Hebat Matsa Surba, sejauh sebelum manusia itu menemukan konsep listrik statis, konsep listrik dinamis, ternyata Allah itu sudah menunjukkan fenomena alam yang maha besar. Tidak hanya listrik kecil, listrik yang ada di perumahan, listrik yang kalian gunakan pada gadget, tapi listrik yang ada di alam semesta ini, yaitu kilat. Di mana kilat itu adalah sebuah lompatan elektron yang maha besar, yang maha kuat, ketika bisa menyambar benda, menyambar manusia, menyambar pohon, maka itu adalah lompatan elektron itu nantinya ternyata bisa dilanjutkan atau bisa disalurkan ke tanah atau ke bumi ini. Maka dari situ kalau kita petik pelajaran bahwa ada Sang Maha Pencipta yang maha kuasa, yang bisa menciptakan segala yang maha hebat itu ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita wajib bersyukur kepada Allah, kita wajib meyakini apa yang diciptakan Allah, di mana apa yang diciptakan Allah itu bagi kita yang mau berpikir, maka itu adalah semakin menambah keyakinan kepada kita bahwa Allah itu adalah Sang Maha Pencipta, Allah itu adalah Sang Maha segala-galanya.
Itulah kandungan dari Arum ayat 24 yang bisa kita hubungkan dengan konsep dasar listrik dinamis. Nah, untuk memasuki konsep dasar listrik dinamis, maka silahkan kalian perhatikan video sederhana dari mainan-mainan listrik yang Bu Novi tampilkan pada video pembelajaran ini. Ini ada mobil-mobilan, di mana mobil-mobilan ini itu bisa bergerak. Selain bisa bergerak, mobil-mobilan ini ternyata dia bisa berubah menjadi robot. Mungkin dulu kalian waktu kecil mainannya seperti ini. Atau sekarang kalau kalian sudah punya adik atau pernah melihat mainan ini adalah mainan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika melihat video sederhana ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Yang pertama adalah, mengapa mainan ini bisa bergerak? Apa bedanya mainan ini dengan mainan-mainan yang hanya bisa digerakkan dengan tangannya manusia, tidak bisa bergerak secara otomatis? Kemudian, bagaimana caranya untuk menyalakan mainan ini? Kalau kalian tahu, biasanya kalian pencet on off-nya. Kemudian, kalau sudah dipencet on off-nya, apa yang terjadi? Begitu. Kemudian, kalau ini misalnya ini adalah contoh peristiwa listrik dinamis, apakah ada alat-alat lain di kehidupan sehari-hari kita yang berprinsip seperti ini? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan tadi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Maka kita akan membahas peralatan-peralatan di dalam kehidupan sehari-hari kita yang ada hubungannya dengan listrik dinamis. Bagaimana dia bekerja, bagaimana listrik itu bisa menyalakan lampu, bisa membuat HP kita terisi baterainya, dan lain-lain. Itulah Sobat Hebat Masa Surba yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu listrik dinamis. Sebelumnya kalian sudah membahas tentang listrik statis. Yang namanya statis itu diam, kalau dinamis itu bergerak. Nah, apa artinya listrik dinamis? Nah, ini dari gambar mobil-mobilan yang bisa bergerak dan berubah menjadi robot itu, kita tahu bahwa itu bisa nyala karena ada baterainya. Dimana karena pada mainan mobil-mobilan ini dia itu dipasang baterai. Nah, karena adanya baterai inilah, maka baterai itu merupakan salah satu contoh dari sumber listrik dinamis. Berarti kalau kita bahas bahwa baterai inilah sebenarnya yang menjadi poin penting kita belajar listrik dinamis di dalam mobil-mobilan robot ini. Nah, di dalam listrik dinamis itu, di mana ada pada baterainya, kalau ini adalah gambar baterai, kalian tentu sangat berhubungan erat dengan baterai ini. Nah, ketika saklarnya, kalau kalian tadi bilang kalau mau menyalakan mobil-mobilan ini, maka kita pencet atau kita tombol on-nya dinyalakan. Nah, ternyata ketika tombol on ini dinyalakan, maka kedua ujung baterai yang mengandung muatan listrik. Jadi kalau kita tahu di baterai itu kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Itu dikatakan sebagai ujung-ujung dari baterai. Dikatakan kutub positif dan kutub negatif, mereka itu mengandung muatan listrik. Di mana muatan listrik itu sudah kita pelajari, ada proton, ada elektron. Nah, ternyata ketika kita menyalakan saklar, ternyata kedua ujung batu baterai itu akan mengandung muatan listrik itu ternyata bisa terhubung dengan motor listrik. Jadi ada mesinnya juga. Di mana setelah baterai itu kedua ujungnya itu tersambung dengan mesin atau motor listrik yang ada pada mobil-mobilan itu, sehingga baterai itu bisa menggerakkan mobil-mobilan itu, bisa membuat mobil-mobilan itu berubah menjadi robot. Nah,
ketika saklar itu di-on-kan atau dinyalakan, tadi adanya muatan listrik. Ternyata di situ ada muatan listrik yang bergerak atau yang mengalir. Nah, itu otomatis di dalam mesinnya itu ada kabel yang menghubungkan antara batu baterai dengan motor listrik. Nah, jadi ketika ada baterai, kemudian ujung kedua baterai itu disambungkan dengan motor listrik, kalau di sini ini digambarkan dengan lampunya misalnya, maka ternyata di dalam kabel itu ada sesuatu yang bergerak. Apa yang bergerak? Ternyata yang bergerak adalah muatan listrik. Pada video pembelajaran sebelumnya, Bu Novi sudah menjelaskan bahwa yang bisa bergerak itu adalah elektron. Jadi, kalau bisa kita tarik kesimpulan adalah ketika kita mengonkan saklar itu, maka kabelnya itu akan nyambung. Siapa yang nyambung? Baterai dari ujung baterai yang positif, ujung baterai yang negatif, kemudian dia disambungkan ke mesin atau motor listrik. Setelah mereka semuanya ini tersambung, maka di dalam kabel itu ada listrik yang mengalir. Siapa yang mengalir? Yang mengalir adalah elektron. Nah, aliran muatan listrik itu dikatakan sebagai adanya arus listrik. Jadi, kesimpulan sementara adalah mobil-mobilan ini bisa bergerak, bisa berubah menjadi robot itu karena adanya aliran listrik. Aliran listrik itu disebabkan oleh batu baterai. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa batu baterai itu kok bisa membuat aliran listrik itu bergerak? Nah, itu akan kita pelajari pada slide selanjutnya. Oke, nah sebelum kita belajar baterainya, maka kita pernah mendengar arus elektron. Jadi Bu yang bergerak itu kan elektron, maka ada istilah namanya arus elektron. Nah, tapi kenapa yang sering disebut dalam kehidupan sehari-hari kok tidak arus elektron, tapi yang selalu kita sebut itu adalah arus listrik? Nah, ternyata ada bedanya antara arus listrik dan arus elektron. Nih, Bu Novi buatkan tabulasi seperti ini, di mana pengertiannya arus listrik itu adalah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar. Penghantar itu kalau kita kenal sebagai kabel. Di dalam kabel itu ada konduktor. Konduktor itu adalah yang bisa menghantarkan arus listrik, maka dia dikatakan sebagai suatu penghantar. Tapi kalau arus elektron itu adalah pergerakan elektron. Jadi di dalam kabel itu yang bergerak adalah elektronnya. Karena elektronnya itu bergerak, maka dia mengakibatkan terjadinya arus listrik. Jadi kita tahu bahwa yang bergerak itu bukan arus listrik, tapi yang bergerak itu adalah elektronnya. Setelah elektron itu bergerak atau berpindah, maka itu menyebabkan terjadinya arus listrik. Oke, selain itu perbedaannya adalah proses mengalirnya. Kalau arus listrik itu mengalirnya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Apa itu potensial? Potensial itu sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, di mana kalau pada batu baterai itu bisa dikatakan kalau potensial tinggi itu kutubnya positif, kalau potensial rendah itu adalah kutubnya negatif. Sekedar mengingatkan saja bahwa potensial itu ada hubungannya dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Kalau jumlah elektronnya itu lebih banyak, maka dia dikatakan sebagai potensial rendah. Tapi kalau jumlah elektronnya lebih sedikit tapi protonnya lebih banyak, itu dikatakan sebagai potensial tinggi. Nah, tapi kalau arus elektron itu mengalirnya dari potensial rendah ke potensial tinggi karena elektron itu tandanya adalah minus. Ya kan? Jadi kalau kita ingat-ingat sederhana, arus elektron itu mengalirnya ya minusnya lebih banyak. Jadi dari kutub yang negatif ke kutub yang positif. Oke, ini Bu Novi gambarkan menggunakan skema. Jadi misalnya
Ini ada baterai punya dua kutub. Ada kutub pertama, ada kutub yang kedua. Kamu tahu bahwa kutubnya itu biasanya kutub positif, kutub negatif. Atau kutub dengan potensial tinggi dengan kutub dengan potensial yang rendah. Nah, kutub yang potensial tinggi itu ditandai dengan banyak proton atau plusnya banyak. Tapi kalau kutub dengan potensial rendah itu ditandai dengan elektronnya banyak. Oke, nah ini ada dua arus yang berlawanan, di mana yang pada intinya adalah elektron yang bergerak. Elektron yang bergerak ini berasal dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Itu dikatakan sebagai arus elektron atau aliran elektron. Sedangkan yang warna hijau ini panahnya dikatakan arus listrik, dia berlawanan dengan arus elektron, di mana arus listrik itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, kalau kita lihat dari batu baterai anak-anak. Nah, jadi ini adalah kutub negatif, ini adalah kutub positif. Silakan kita perhatikan video sederhana dari batu baterai itu. Elektron dari kutub negatif ini akan bergerak satu persatu menuju kutub positif. Sampai pada akhirnya ada keterangan baterai habis. Perhatikan. Nah, baterai habis ini terjadi ketika elektron pada kutub negatif itu ternyata habis, begitu ya nak ya. Artinya adalah di situ sudah tidak ada kelebihan elektron pada kutub negatif, sehingga tidak ada lagi elektron yang akan disalurkan ke kutub positif. Sehingga artinya kalau baterainya itu, kalau ada di gadgetnya kalian, baterainya itu habis sehingga gadgetnya mati, harus diisi lagi. Atau kalau pada baterai pada mobil-mobilan itu, baterainya harus diganti karena misalnya baterainya tidak bisa di-charge, begitu. Nah, itu adalah perbedaannya arus listrik dengan arus elektron. Jadi yang diingat-ingat adalah yang bergerak itu adalah elektron, di mana arus elektron itu mengakibatkan terjadinya arus listrik, di mana proses pergerakannya dia itu berlawanan, begitu. Nah, kemudian sekarang apa atau syarat apa yang mengakibatkan arus listrik itu bisa terjadi? Perhatikan gambar yang pertama. Ini ada baterai, kemudian ini ada lampu. Perhatikan lampu ini mati pertamanya ya. Jadi lampu ini mati ketika, silakan diperhatikan dulu, ketika baterainya lepas. Nah, tapi kalau baterainya ini disambungkan, ternyata lampunya ini bisa menyala. Apa artinya? Maka syarat pertama adanya arus listrik itu harus adanya sumber tegangan atau sumber listrik yang mengakibatkan adanya beda potensial atau tegangan. Beda potensial apa? Nah, itu tadi ada kutub positif, kutub negatif dengan perbedaan jumlah elektron. Oke, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, perhatikan. Ini baterainya tetap tersambung, tetapi di sini kita bermain, kabelnya itu kita sambungkan dan kita putus. Nah, ketika kabel ini terputus atau lepas, tidak saling menyambung, maka ternyata lampunya mati. Nah, nih lampunya mati. Tapi ketika baterainya ini tersambung, kabelnya semuanya tersambung, itu maka lampunya akan menyala. Nah, itu artinya adalah syarat terjadinya arus listrik itu adalah rangkaian wajib di dalam keadaan yang tertutup. Oke, ini syarat yang sangat penting. Yang pertama adalah adanya sumber listrik yang mengakibatkan adanya beda potensial atau tegangan. Yang kedua adalah rangkaian harus dalam keadaan tertutup. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang alat. Kalau ada rangkaian listrik, maka kita bisa mengukur kuat arus listrik. Nah, ada lampu yang menyala sangat
terang, ada yang agak redup. Kemudian, nah itu kenapa? Nanti kita ukur anak-anak. Nah, mengukurnya itu ada dua alat. Ada yang namanya ampermeter sama alat yang namanya adalah voltmeter. Kalau ampermeter itu, ini gambarnya ampermeter. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Kenapa ampermeter? Karena satuannya kuat arus listrik itu adalah ampere, sehingga alatnya namanya adalah ampermeter. Nah, kalau mengukur tegangan listrik atau beda potensial, itu namanya alatnya adalah voltmeter. Voltmeter itu kenapa dikatakan voltmeter? Karena satuannya tegangan atau beda potensial itu adalah volt. Nah, ternyata dua alat ini mirip gambarnya, bentuknya mirip, tetapi cara masangnya kalau tidak tepat maka dia tidak bisa bekerja. Nah, maka dia nanti akan error kalau dipasangnya tidak tepat. Nah, dipasang tepat itu bagaimana? Dipasang tepat itu artinya adalah kita sambungkan antara sumber listrik dengan kabel. Nah, begini anak-anak, ketika kita mau memasang ampermeter, maka harus dipasang secara seri. Apa itu seri? Seri itu lurus, perhatikan. Ini baterai, kita mau mengukur di sini itu di rangkaiannya ketika dihubungkan dengan baterai itu arus listriknya berapa. Maka ampermeternya dipasang seri. Seri itu lurus atau tidak bercabang. Nah, dia lurus. Misalnya Bu Novi pasang di sebelah atas ini, dia juga tetap dikatakan seri karena tidak ada cabangnya. Nah, hanya satu jalan saja. Oke, ini ya. Tapi kalau voltmeter maka dia wajib dipasang secara paralel. Artinya paralel itu adalah dia bercabang atau bertingkat. Maka dari batu baterai ini, kemudian dia kalau lurusnya kan ke arah R ini ya anak-anak ya. Ternyata dia bercabang ke bawah. Nah, dia bertingkat, dia tidak lurus, ada dua jalan. Jalan lurus sama jalan yang bercabang. Maka ini adalah voltmeter. Jadi diingat-ingat, ampermeter sama voltmeter itu cara masangnya berbeda. Kalau ampermeter dipasang secara seri, tapi kalau voltmeter dipasang secara paralel. Oke, nah ini kan ada angka-angka yang ditunjuk. Bu, berarti cara bacanya ketika ini menunjuk angka 10, maka dia dikatakan 10 ampere. Apakah begitu? Ternyata tidak begitu. Nah, nih, cara membaca voltmeter dan ampermeter. Jadi dia itu tidak berupa alat yang digital seperti itu ya. Jadi cara bacanya itu ada rumusnya sendiri. Ini ada rumusnya. Nih, jadi misalnya ini itu ada voltmeter. Nah, ada voltmeter. Jadi nanti akan sama cara bacanya voltmeter sama ampermeter itu sama rumusnya. Jadi ini ada skala 0 sampai skala 100. Jadi ini artinya adalah dia membacanya itu skala maksimumnya ini 100. Gambar yang tunjuk warna merah ini adalah skala yang ditunjuk. Ya, ini skala yang ditunjuk. Kemudian rumusnya adalah hasil pengukuran itu adalah skala yang ditunjuk oleh menggunakan jarum warna merah dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Mana sih batas ukur ini? Nah, batas ukur ini adalah, nah di dalam voltmeter ini ada beberapa angka, ada 100 milivolt, 1 volt, 10 volt, sama 50 volt. Ini semuanya bisa digunakan, tapi tergantung kabelnya dihubungkan kemana. Nah ini dihubungkan ke 10 volt, itu artinya adalah batas ukurnya ini adalah 10 volt, begitu. Nah, oke, nah jadi cara membacanya ketika kalian ditanya voltmeternya itu hasil ukurnya berapa, maka skala yang ditunjuk. Skala yang ditunjuk itu ditunjuk dengan garis merah ini, dia 30. Nih, dibagi skala maksimum. Maksimum itu
ada angka berapa skala yang bisa ditunjuk itu? Maka dia ditulis adalah 100. Kemudian dikali batas ukur. Batas ukurnya itu adalah 10. Nah, kemudian 30 dibagi 100 dikali 10. Maka ini kan bisa dicoret. Dicoret nolnya, ini juga dicoret nolnya. Sehingga tinggal 3 volt. Nah, sama nanti ketika ampere meter juga begitu. Oke, itu adalah cara membaca voltmeter dan ampere meter. Oke. Nah, sekarang kalau tadi itu adalah mengukur, kalau namanya mengukur itu menggunakan alat, tapi kalau menghitung itu menggunakan rumus. Oke, kalau arus listrik tadi adalah muatan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar. Nah, kuat arus listrik berarti kita akan belajar kuat lemahnya arus listrik. Kalau kuat lemahnya arus listrik berarti kita berbicara angka. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Di mana yang namanya menghitung itu pakai rumus. Rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Di mana I itu adalah menunjukkan kuat arus listrik, kalau Q itu menunjukkan jumlah muatan, dan T itu adalah waktu. Nah, ini ada video sederhana bahwa ada elektron yang mengalir. Jadi, elektron yang mengalir tiap satuan waktu itu dikatakan sebagai kuat arus listrik. Di mana I itu satuannya ampere, Q itu kolom, dan T itu satuannya sekon. Jadi, kalau ketemu soal dalam satuan jam atau menit wajib dijadikan atau dikonversi menjadi sekon. Nah, sekarang kita akan belajar contoh soalnya menggunakan rumus I sama dengan Q per T. Contoh soalnya begini, sebuah arus listrik yang melalui hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arusnya ternyata diketahui 4 ampere. Dalam waktu 10 sekon, pertanyaannya, berapakah elektron atau muatan listrik yang mengalir pada penghantar itu? Nah, berarti caranya kita tulis diketahui. Nah, diketahuinya itu adalah 40 ampere. Ini adalah I-nya. Dia adalah kuat arusnya. Itu adalah 4 ampere. Dalam waktu 10 sekon berarti T-nya 10 sekon. Nah, ditanya yaitu berapakah Q-nya, kan begitu. Nah, maka kita jawab, rumusnya kita tulis dulu bahwa rumusnya itu adalah I sama dengan Q per T. Nah, rumus ini itu kan kalau dicarinya I, lah kalau dicari Q gimana? Nah, kalian mungkin sudah pernah belajar rumus segitiga, anak-anak ya. Rumus segitiga begini. Kalau kita jadikan rumus segitiga, maka siapakah yang di atas? Yang di atas itu adalah Q, kemudian ini ada I sama dengan T. Kita buktikan bahwa I, kalau cari I maka Q-nya di atas, T-nya di bawah, sehingga I sama dengan Q per T. Nah, sekarang kalau nyari Q gimana? Kalau kita mau nyari Q, I sama T dia sejajar. Karena sejajar itu artinya dikalikan. Oke, maka kita masukkan Q sama dengan I kali T. I-nya itu 4, T-nya itu 10. Sehingga 4 kali 10 itu adalah 40, satuannya adalah kolom. Gini. Oke, sudah selesai. Nah, jadi diingat-ingat bahwa rumusnya nyari kuat arus listrik itu I sama dengan Q per T, tapi silahkan kalian itu membuat rumus segitiga sehingga ketika ditanyakan Q atau ditanyakan T itu bisa menjawab dengan mudah. Nah, itu adalah contoh soal tentang menghitung kuat arus listrik, baik itu yang ditanyakan kuat arusnya, atau ditanyakan muatan listriknya, atau ditanyakan waktunya. Nah, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan. Maka ketika kita tarik kesimpulan, apa itu yang namanya listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir.
di mana yang mengalir di situ adalah elektron atau listrik dinamis. Kalau kita sering sebut dalam kehidupan sehari-hari itu dikatakan sebagai arus listrik. Oke. Sekian materi yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, bisa menambah ilmu pengetahuan kalian semuanya, bisa memudahkan kalian untuk belajar. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.